Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Farida pada Mapel Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar materi pertama yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Meskipun kamera saya ini agak kabur, tetapi saya harapkan nantinya kalian akan memperhatikan apa yang akan saya sampaikan dan juga akan menyimak baik-baik slide yang akan saya tampilkan pada layar Android dan juga laptop kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi pertama ini tentang observasi. Nantinya kita akan bersama-sama mengobservasi perkembangan tempat wisata yang ada di Kabupaten Barito Timur. Pada pertemuan kali ini, semoga saja kita bersama-sama akan mengetahui apa itu pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, kalian akan menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan selanjutnya nanti, baru kita bersama-sama akan mempelajari struktur dan kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi serta kalian akan menyusun bersama-sama teks laporan hasil observasi. Nah, itu adalah tujuan atau capaian dari pembelajaran kita nantinya. Anak-anakku sekalian, sebelum nantinya kita akan mencari pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi, tentunya kalian pada saat SMP itu pernah melakukan kegiatan observasi. Karena kegiatan observasi itu sama halnya dengan kegiatan penelitian. Nah, di sini ada sebuah gambar. Amatilah gambar di bawah ini dengan seksama. Kegiatan apakah yang sedang mereka lakukan? Mereka adalah siswa SMA dan mereka sedang melakukan penelitian tanaman atau kebun dari jagung ya. Nah, ini adalah kebun jagung dan mereka melakukan observasi langsung terjun ke lapangan, yaitu di kebun jagung. Apa saja yang diamati oleh mereka? Tentu banyak sekali yang mereka amati. Nah, itu adalah suatu gambaran kegiatan penelitian atau observasi. Untuk mendapatkan informasi dari laporan-laporan seperti ini itu, kita tentunya tidak hanya mendapatkan informasi dari satu informasi saja, informan saja, misalkan kita mewawancarai seseorang, boleh. Atau kita juga bisa mendapatkan informasi dari media. Nah, informasi-informasi tersebut pastinya adalah merupakan informasi yang real, fakta, dan benar-benar terjadi. Sehingga dari hasil laporan, teks laporan hasil observasi itu adalah gambaran suatu kegiatan yang benar-benar terjadi. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, ini pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena di dalamnya merupakan memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria. Jadi ada sesuatu yang kita teliti. Di dalamnya secara umum objek itu ya, objek yang kita observasikan itu yang utama harus ada dulu. Nah, objeknya ini nantilah yang akan kita klasifikasikan. Objek yang diobservasi itu menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada dan itu sudah jelas. Nah, seperti yang ada di gambar ini, kita lihat itu adalah kegiatan observasi. Seseorang melakukan penelitian, mengamati alam, bisa menggunakan ini ya,
kamera untuk mengambil objeknya, mengambil gambar objeknya. Nah, kemudian mencatat hal-hal yang dirasa penting. Objek-objek yang dapat diobservasi itu ada di sekitar kita. Baiklah, selanjutnya. Oke. Teks laporan hasil observasi atau report itu berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, sudah jelas, kegiatan observasi itu merupakan kegiatan penelitian di mana teks laporannya itu hanya dapat kita peroleh setelah kita melakukan penelitian. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Misalnya saja anak IPA nih, anak IPA akan melakukan penelitian pada perkembangan hewan kupu-kupu. Dari kepompong menjadi kupu-kupu itu seperti apa? Atau tanaman yang tumbuh kembangnya dari dia dari bibit kemudian berkembang menjadi sebuah tanaman atau tumbuhan itu seperti apa? Itu biasanya dilakukan oleh anak IPA. Nah, kalau anak IPS apa saja sih yang sebenarnya bisa diobservasikan? Banyak. Budaya-budaya, kegiatan sosial lingkungan bisa. Misalnya saja perkembangan eksploitasi batubara yang ada di Kabupaten Bantul Timur tuh. Nah, perusahaan apa saja yang melakukan eksploitasi? Jenis-jenis batubaranya seperti apa sih yang kita dapatkan di Kabupaten Bantul Timur? Atau juga bisa anak IPS ini melakukan penelitian pada perkembangan ini budaya yang ada di Kabupaten Bantul Timur, bisa tari-tariannya, musik daerahnya, banyak hal yang bisa diobservasikan objek-objeknya ya. Dalam hal ini, objek yang dimaksud itu bukanlah objek mati, bisa saja objek yang berkembang atau hidup, atau objek yang merupakan suatu keadaan. Nah, tingkah laku dan juga kondisi suatu lingkungan. Baik, ada pun ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama bersifat objektif. Objektif berarti dia memang benar-benar merupakan fakta. Kemudian global dan universal. Dia luas ya. Siapapun bisa mempelajari apa yang sudah kita observasikan. Kemudian yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ada satu objek yang akan diteliti dan akan dibahas. Jadi tidak bisa kita mengobservasikan satu hal yang ini, kemudian kita tambah-tambah lagi yang lain-lain, itu nanti hasilnya akan tidak maksimal ya. Jadi tujuan dari pengobservasian itu tidak akan benar-benar sampai. Nah, kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Walaupun sebenarnya sempurna itu tidak kita miliki, hanya Tuhan yang memiliki. Namun, sebagai siswa, kalian mestinya memang harus belajar melakukan penelitian. Kemudian yang poin D-nya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi ini benar-benar melakukan pengamatan atau penelitian. Poin E, informasi teksnya merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Oke, kalau kalian melakukan observasi atau penelitian, alangkah lebih baiknya di tahun 2020 ini perkembangannya seperti apa? Karena nanti di tahun 2021 itu ada lagi yang bisa melakukan penelitiannya. Nanti kalau kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan perkuliahan, kalian akan melakukan kegiatan proposal skripsi ya. Nah, di situ nantinya penelitian itu akan benar-benar terjadi. Nah, kemudian tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, dalam kata lain,
Ini tidak merupakan hal-hal yang diduga-duga atau dibuat-buat, sehingga merupakan opini ya. Jadi adalah kalimat-kalimat yang digunakan merupakan fakta, bukanlah opini. Kemudian, yang terakhir cirinya yaitu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi bahwa definisi observasi itu bisa dikatakan merupakan klasifikasi. Jadi pada saat kita sebelum kita mengklasifikasikannya pada hal-hal yang khusus, tentunya ada hal yang umum dulu. Nah, dan dari umum ke khusus itu harus berkaitan supaya nyambung, supaya enak didengar dan enak untuk dijabarkan. Oke, lanjut. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Waktu kalian SMP, tentunya kalian sudah mempelajari bagaimana itu kata atau kalimat yang berupa fakta dan juga kata atau kalimat yang berupa opini. Inilah yang akan menunjukkan kebenaran sebuah informasi. Fakta itu merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera yang mengandung kepastian. Artinya benar-benar terjadi ya. Kalau dalam sidang itu ya, sidang perkara, itu pastinya orang akan mencari bukti-bukti yang objektif atau bukti-bukti yang berupa fakta yang memang benar-benar bukan dibuat-buat. Nah, begitu. Oke, next ya. Interpretasi teks laporan hasil observasi. Bagaimana sih caranya kita menginterpretasikannya? Nah, kalau kita sudah tahu tadi definisi dari hasil teks laporan hasil observasi, tentunya langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu meringkas atau menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Menyimpulkan itu adalah hal yang ringan dulu. Bagaimana cara kita menyimpulkannya? Dari setiap teks laporan hasil observasi yang ada, yang sudah jadi, itu akan saya tampilkan nanti. Nah, itu yang akan dibuatkan ringkasan atau simpulannya. Bagaimana cara kita memperoleh simpulannya? Dengan cara menarik kalimat utama dari setiap teks. Oke. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi nih. Yang pertama tentunya kita akan membaca dulu. Ketika kita membaca teks laporan itu, biasanya kita akan memahami isi teksnya dan menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, akan mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Oke, next. Simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasinya terhadap teks laporan hasil observasi itu dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Sesuatu di sini yang merupakan objeknya. Nanti akan saya tampilkan sebuah objek yaitu wacana tentang teks laporan observasi pengobservasian ini tempat wisata yang ada di Kabupaten Barito Timur. Nah, itu teksnya sudah jadi. Setelah itu, kalian yang akan menginterpretasikannya dengan cara menemukan simpulan yang ada di dalam teks tersebut. Mudah kan? Karena teksnya sudah ada, hanya menemukan simpulannya saja. Seperti yang sudah sebelumnya saya sampaikan, untuk menemukan ringkasan yang menjadi simpulan itu, pertama-tama kalian akan memahami dan membaca teksnya, baru kalian akan menemukan pokok-pokok yang penting di dalam teks itu, sehingga nanti kalian akan jadikan suatu rangkaian atau ringkasan. Oke, selanjutnya, inilah dia teks
ya. Teks perkembangan tempat wisata di Kabupaten Barito Timur tahun 2020. Kabupaten Barito Timur merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Barito Timur memiliki tempat wisata yang cukup banyak, seperti Liang Saragi, Rumah Betang, dan Makam Putri Mayang. Nah, ini adalah tempat wisata yang ada di Kabupaten Barito Timur. Ada banyak sekali pembahasan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi ini. Tentunya, kegiatan observasi pada tempat wisata di Kabupaten Barito Timur ini itu sudah dilakukan oleh kakak tingkat kalian. Jadi, hasil dari teks ini adalah buatan dari kakak tingkat kalian. Kalian tinggal nantinya akan menemukan simpulan di dalamnya. Simpulkan saja apa yang ada di dalam teks laporan observasi tentang perkembangan tempat wisata yang ada di Kabupaten Barito Timur tahun 2020 ini. Ada 3 yang mereka jadikan sampel ya, meskipun lebih daripada 3. Tetapi di sini hanya ada 3 dan itu tidak masalah. Seperti Liang Saragi, Rumah Betang, dan Makam Putri Mayang. Oke, di next saja. Nah, ini adalah gambar dari objek wisata Liang Saragi yang berada di Kecamatan Awang, Desa Ampari. Sambil kalian mengamati teksnya, saya bacakan saja nih intinya nih, salah satunya. Liang Saragi adalah sebuah gua atau liang dari batu yang membentuk sebuah terowongan-terowongan yang mirip seperti gua, tapi tidak masuk ke dalam tanah. Di dalam liang Saragi juga terdapat aliran air yang melewati selah-selah batu. Nah, di bawahnya itu ada penjelasan tentang liang Saragi. Itu yang namanya klasifikasi. Untuk struktur teks ini nanti akan kita bicarakan di pertemuan kedua ya. Nah, pada saat ini itu akan saya tampilkan secara umum dulu. Bagaimana teks laporan observasi tentang tempat wisata. Oke, udah dibaca nggak? Nah nih, baca aja sampai habis. Oke, next ya. Ternyata yang kedua ada Lewuhante. Ini ada 3 gambar Lewuhante atau yang biasa disebut dengan rumah betang. Ini berada di Pasar Panas, perbatasan antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. Wah, keren ya, rumah betang. Silahkan dibaca. Rumah betang ini ya sama dengan Lewuhante. Rumah adat suku Dayak. Silahkan dibaca. Inilah teksnya. Next. Oke. Selain Lewuhante, di Barito Timur, tepatnya di Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, itu terdapat objek wisata legenda atau ziarah makam Putri Mayang. Nah, itu merupakan makam putri dari Kerajaan Banjar, yaitu Putri Mayang Sari. Wah, itu adalah sejarah suku Dayak Maknyan ya. Nah, ini adalah gambar Putri Mayangnya, ini adalah makamnya, seperti ini makamnya ya. Oke, jalan-jalan ke sana supaya tahu. Oke, silahkan membaca kembali nanti untuk teks-teksnya. Lanjut. Adapun manfaat dari objek wisata di atas itu seperti melestarikan budaya, menambah wawasan kebudayaan, mempelajari sejarah, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, melestarikan alam, mempelajari keunikan sebuah daerah, menambah pengalaman, mempelajari konsep arsitektur adat, menambah kosakata bahasa tertentu, dan mendapatkan kesan wisata yang sakral dan suci. Wah, banyak sekali fungsinya, banyak sekali manfaatnya. Keren, merupakan hiburan juga ya. Karena kalau kita lagi ingin refreshing, biasanya kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata seperti ini.
Oke, dengan demikian, objek wisata yang ada di Barito Timur adalah wisata yang memiliki keunikan dan keistimewaan yang berbeda. Adat dan budaya yang ditujukan pun berbeda. Cara melestarikan adatnya pun berbeda. Tapi itulah yang membuatnya berkesan di mata pengunjung. Wow. Itu dia tadi teks laporan hasil observasi dari tempat wisata yang ada di Kabupaten Bantul Timur. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa mengembalikan teks-teks itu nanti ya di dalam video ini, membacanya kembali, sehingga dalam interpretasinya kalian akan diminta untuk membuat cobalah Anda membuat simpulan teks laporan hasil observasi tentang perkembangan tempat wisata yang ada di Kabupaten Barito Timur. Oke, minimal, oh ini 3 paragraf ya? 2 paragraf aja deh. Fix ya, 2 paragraf saja. Itu nanti akan kalian kirimkan kepada saya hasilnya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran teks laporan hasil observasi pada pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu nanti bisa kalian kirimkan melalui WhatsApp atau kita akan buka Google Class-nya. Oke, bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp sajalah supaya saya tidak membuka-buka folder yang lain, tidak membuka aplikasi yang lain maksud saya. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dari materi tentang teks laporan hasil observasi ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.